Terkait nih gaya hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Iya. bagi seorang Indah itu seperti apa? Keren Ramah nggak lingkungan, nyambungnya? ramah lingkungan. Iya, Ah, sustainable life gitu. apa ya? Ramah lingkungan. Aku sebenarnya kalau belanja deh, ini ke cewek banget sih. Saya kalau aku belanja tuh aku jarang banget pakai plastik dari Oh, dari belanjanya. tokonya. Jadi bawa tas sendiri Aku gitu. bawa tas sendiri gitu. Bawa tas yang itu pun nggak plastik. Oh, jadi Termasuk penerapan nggak sustainable ya? Iya, penerapan hal-hal kecil dari awal gitu. Kamu sampai bawa sedotan sendiri kah gitu? Nggak? Kalau sedotan aku belum sesering itu sih, padahal aku punya juga, tapi belum karena aku balik lagi anaknya suka lupaan. Tapi kayak lebih kayak kalau belanja atau enggak aku taruh di tas aku, kan aku selalu pasti bawa tas kalau mau kemana. Itu sih paling. Terus gaya hidup sekarang yang langsung aja deh, ala Indahkus itu gimana sih tentang penerapan gaya hidup sehat di era? Oke, baiklah. Pokoknya semenjak aku masuk ke GD kayak hidup aku makin lebih benar lagi. Jadi seru. awalnya Seru. jadi ya maksudnya aku tuh liberal. Jadi kalau Wow. ditanya, maksudnya aku tuh ya aku dokter tapi aku bisa lihat dari banyak sisi karena Oke. aku nggak cuma dokter doang. Iya. Alhamdulillahnya. Jadi aku bisa lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Kayak awalnya aku tuh kadang masih suka ya meskipun aku mainnya sama itu terus sih sama orang itu terus gitu kayak cuman inner circle yang tim aku juga sih sebenarnya main tuh kadang kita dulu bisa sampai malam 2 jam 3 gitu ngobrolin apa aja, ngobrolin kerjaan, ngobrolin apa. Sekarang tuh aku udah di titik yang oke, aku harus cepet pulang, cepet tidur karena setelah di UGD tuh tidur tuh sepenting itu dan apa ya senikmat itu, jadi aku menghargai waktu tidur sekarang. Oke, berarti salah satunya adalah tidur yang cukup. Tidur cukup, terus makan. Oh, makan apa? Kalau makan sih sebenarnya yang penting tuh gizi seimbang aja. Kalau sekarang kan udah kayak gitu ya. Ya, gizi seimbang. Isi piringku, mantap kan aku kayak dari dinkesnya gitu. Terakhir isi piringku. Siap. Tapi pokoknya intinya gizi seimbang deh, kayak aku mungkin dulu kalau dinas tuh mager ya udah mie terus. Kalau sekarang kalaupun aku harus makan mie harus ada sayurnya. Aku Oke. bikin kimchi. Berarti konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur, terus harus ada proteinnya. Protein. Jadi kayak dulu, ya pokoknya lebih kayak seimbang aja. Terus olahraga yang paling penting daripada yang segalanya gitu. Apa yang bisa dibagikan? Olahraga yang simple, yang bisa dilakukan Simple. semua orang. Kalau aku ya ngedance aja. Kamu nggak tahu apapun isinya, kayak kamu nggak tahu gerakannya. Yang penting badan kamu keluar keringat, udah. Oh gitu. Berarti TikTok membantu kita semua hari ini. TikTok tuh capek banget kak. Coba, aku bukan yang aktif TikTok ya, Oh, kayak iya. masih, kayaknya bukan generasi aku deh gitu kayak. Sekarang kan orang dikit-dikit Wes, gitu kan. buah ya. Iya kan? Buah. Aku Iya tuh sih. nggak bisa melihatnya aja, nguliknya aja kak, males, jujur. Tapi masih tahu Instagram. kan pasti lagu-lagu TikTok. Tahu, tapi- dan langsung pingin joget. Tapi mager dan kemampuan untuk mengingatnya itu udah makin. Oh. Enggak deh, misalnya males aja sih kayaknya aku. Lebih Ya. Jadi akhirnya lebih kayak udah deh ke yang aku mau aja, yang aku bisa. Oke, berarti yang penting keluar keringat lah ya. Yang terbaik. Sebenarnya keringet Dance. apa enggaknya nggak jadi standar sih. Itu ya pokoknya intinya berolahraga. Berolahraga. Setelah itu tidur yang cukup, pola makan gizi seimbang. Olahraga sama Olahraga. bahagia. Oh, oke. Udah gitu aja sih. Karena Siap. kalau nggak bahagia, mau stres, mau sedih, secara biologi kita gitu ya, kalau stres tuh bakal ngeluarin hormon katekolamin. Intinya dia tuh bikin tekanan darah jadi tinggi, sebenarnya intinya jadi turun lah imunnya gitu. Sedangkan Oke. kita kan lagi menghadapi situasi yang gimana kita tuh harus punya imun yang bagus. Oke, terkait kebahagiaan itu sendiri. Era hari ini kan lagi banyak banget sobat-sobat overthinking. Yes. Yes. Semua Bagaimana orang pernah kamu mengalami. bisa, paling enggak lah tips-tips kecil untuk bisa membahagiakan diri sendiri? Kayaknya kalau aku bilang overthinking mungkin kita semua pernah mengalami di awal pandemi. Iya. Yakinlah yang dari mulai potong rambut sendiri Wow. ya kan. Tidur 5 hari nggak tidur, dijabanin ya nggak sih, zaman dulu kayak semua orang pernah ngalamin itu, kayak stres ini gimana, nggak ada kerjaan apa segala macam gitu. Kalau buat aku ya, kalau udah di titik kayak gitu, aku tuh makanya aku nggak bisa lepas dari dokternya, karena ketika aku jadi dokter tuh aku ngeliat orang lain yang mungkin butuh bantuan, atau kurang beruntung lah dibanding aku. Jadi aku selalu ngerasa, oh aku terus bersyukur loh, kayak nggak semua orang tuh bisa ada di posisi aku yang masih bisa nggak Oke. mikirin satu dan hal yang lainnya gitu. Ada orang yang nggak bisa bayar tapi harus pokoknya pusing deh, jadi kayak Oke, berarti penerapan rasa syukur. syukur sih Satu, paling penerapan rasa penting. syukur. Udah Lalu nggak ada lagi. untuk pembahagiaan selanjutnya? Cari apa ya? Kalau aku selalu bilang ya sama teman-temanku juga sharing kadang,
kita tuh udah nggak bisa lagi maksain kehendak sekarang tuh. Oh bagus, tidak memaksakan Nggak bisa kehendak. maksain. Misalnya nih ya, aku nih misalkan ya, aku harus mau manggung, aku mau bikin lagu, mau bikin album. Iya. Udah nggak bisa kayak gitu ya. Gimana? Aku harus cari celah lain. Oke, berarti aku harus punya hobi lain nih. Jadinya punya hobi game juga kan. Oke. Misalnya game. Jadi kayak udah, apalagi misalkan buat teman-teman yang ya banyak lah teman-teman musisi aku yang ada yang jual alat segala macam. Terus akhirnya jadi punya bisnis yang lain juga kecil-kecilan segala macam. Ya mau nggak mau, nggak apa-apa, disyukuri aja. Berarti artinya kamu bisa loh kayak cari celah lain gitu untuk ya buat makan kayak buat apa itu terus patut disyukuri banget gitu, karena nggak semua orang punya kemampuan itu dan nggak semua orang seberuntung kita. Jadi itu cari celah yang lain gitu. Kalau sekarang udah ini deh udah kayak nggak udah bukan saatnya lagi ngeluh-ngeluh sama apa yang udah kehilangan gitu, apa yang udah diambil gitu dari kita kan pandemi. Jadi udah cari celah lain, yang penting kita bisa hidup lanjut. Oke, intinya itu ya, bersyukur dan tidak memaksakan kehendak. Terus kan banyak sekali rencana yang gagal di tahun ini. Ada wondering gak sih nanti ketika ini semua sudah berakhir langsung pengen apaan gitu seorang Indah Kus? Kalau di awal ledakannya langsung hah gitu, saya pengen gini nih gitu. Pengen lah, pasti pengen. Sebenarnya yang pengen tuh aku pengen punya konser sendiri sih. Konser. Karir bermusik langsung ya nomor 1 ya. Iya, gimana gitu. tuh? Oh iya gitu sih. Full semua lagu sendiri gitu. Pengen, makanya aku lagi pengen punya album dulu sendiri. Either mini album atau album gitu. Karena kan kalau secara statistik ya ini tuh puncaknya itu 2021 di pertengahan 2021. Jadi ini belum. berdasarkan Hitungan CDC sama WHO sih dari data yang aku punya, yang aku pernah baca. Berarti tahun depan bakal tetap kita harus berbiasa dengan kehidupan seperti ini. Oh masih prediksi ya, ini prediksi gitu. Oke. Masih memuncak kayak peaknya tuh di 2021. Jadi belum. Berarti dalam selama ini juga udah mulai juga itu album-albumnya, persiapan. Iya masih. Oh masih. Udah digarap berarti? Udah, kemarin aku baru beres rekaman soundtrack film yang ada di tahun depan, yang ya alhamdulillah ya ternyata aku jadinya itu tadi nggak boleh memasukkan kehendak. Oh ternyata aku dapat kesempatan buat main film tuh kayak sebuah bisa juga ya. Wow, aku kadang keren juga. Wow. Lumayan ya, ada sedikit lah percikan narsis-narsisnya ya. Ditunggu padahal dari tadi tuh narsis-narsisnya ya. Baru soalnya, keluar nih di ending-ending. Gitu. Biasanya aku tuh insecure. Insecure. Sumpah aku tuh kadang, kak aku mau udah lewat sih masa-masa kayak gitu. Enggak ada. Amin ya. Semoga gak ada lagi. Tetap ada rasa insecure ya ternyata. Pasti lah kayak semua orang kayak pernah ada di quarter life crisis. Oh iya. Berarti kamu merasa apa ya? Ada rasa-rasa yang kayak sedikit sedih gitu ketika dibandingkan lah karyanya. Ya pasti. Diomong lah pasti. Penampilannya. Oh parah. Tapi ya lama-lama udah terbiasa bodo amat juga sih kak. Oh pada akhirnya kamu melewatinya dengan bodo amat? Bodo amat, ya udahlah. Toh nggak, misalnya kayak lama-lama aku mikir ya toh sebenarnya mereka nggak mempengaruhi apa-apa kok ke aku gitu. Seru, bagus. Mereka semua tidak mempengaruhi apapun, itu keren sih. Gitu. Oke, itu kan ledakan yang pertama ketika pandemi semua berakhir adalah karir bermusik, punya konser dari semua album. Adakah juga lokasi-lokasi yang ingin dituju? Setelah itu, aku ketika pandemi kelar aku pengen kemana? Aku pengen ke Korea. Iya, bagus banget. Soalnya harusnya tahun ini tuh aku ke Korea kak. Oh iya? Ke Korea. Udah sampai beli tiket gitu-gitu? Enggak, belum sih. Cuman maksudnya harusnya ada acara yang memungkinkan aku ke sana gitu. Oh, berarti Korea adalah salah satu keinginan terbesar kah? Iya, aku belum pernah ke Korea, sedih kan? Enggak sedih sih, kayak karena aku suka banget Korea. Sama Korea. Jadi itu udah sampai kamu apa sih incer, aku bikin ini, aku bikin makan ini gitu, udah? Pengen ini, pengen kesini. Korea, adakah lagi tempat lain? Indonesia? Yang udah pernah. Nah, aku tuh emang anaknya rebahan. Aduh ya. Sumpah, kasur. Kayaknya kalau kasur adalah manusia nih, nikah kayaknya kasur. Oh, ada hubungan yang sangat erat ya? Ada sangat erat, kayak erat banget lah gitu. Jadi kalau ditanya aku udah kemana aja, liburan. Ya kalau itu pun karena kerjaan, belum ada yang tapi kayak. Tapi pada akhirnya liburan kan? Kalau yang liburan banget cuman Bali. Iya udah. Sisanya tuh karena kerjaan, kayak ke Pekanbaru, ke Sulawesi, kayak gitu-gitu tuh karena kerjaan biasanya. Ada kesan yang didapat gak sih selama kamu berjalan, bertualang semacam itu? Aku tuh anaknya bisa menerima tantangan aja sih. Seru. Woi mantap seru. Gitu, misalnya kayak
maksudnya gimana ya? Kalau aku gak tau ya, kalau misalkan kayak kadang ada yang misalkan kalau aku lagi ke pantai nih kan, wah panas banget, perih sih, tapi ya udahlah toh nanti juga ntar hilang lagi kan, si keperihan itu akan terkelupas lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah ya nikmatin aja gitu, toh kan worth it ya, apa yang kita lihat nih yang indah-indah tuh kita harus mengorbankan sesuatu gitu untuk itu. Mantap. Ada cerita perjalanan yang masih kamu ingat sampai sekarang nggak? Apa ya perjalanan? Karena atau ya aku udah anaknya semuanya rebel. dinikmatin begitu aja? Kalau aku karena aku anaknya cuek juga sih, jadi kayak mungkin iya. semuanya aku nikmati aja. Kayak naik mobil gitu dari sini ke mana ya dulu ya, ke Surabaya kemana yang berapa jam ya aku nikmatin aja meskipun meskipun pantat kebas, ya, aku nikmati saja. Oh gitu. Terus untuk daerah yang ingin dikunjungi tadi yang satu Korea, lalu adakah lagi? Sebenarnya aku pengen ke Pulau Cinta, aku pengen ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Yang lagi hit sekarang. Terus ya masih banyak yang pengen aku ini sih kunjungin gitu. Siapa tahu ntar Eger mau ngajak aku kalau jalan-jalan. Langsung hening. Tahu gak sih ketika siapa tahu Eger mau ngajak langsung hening gitu. Oh kenapa? Kon? Aku nggak rewel kok, aman. Langsung. Iya dong. Bisa diatur. Dia dari tadi udah ngelus-ngelus jago sambil ya kalau bisa yang jadi diatur. dokter mah pasti nggak akan rewel. Saya kita tidur di mana saja, bersama siapa saja ya kan. It's okay. Mandi di mana saja. Kamu misalkan suatu hari nanti dibawa tidur di pinggir pantai aja gitu. Gak apa-apa. Kalau ada nyamuk tinggal pakai repellent. Oh gitu. Berarti barang-barang yang harus Indahkus bawa terus ketika berjalan? Kalau aku itu sih repellent yang paling penting kayak itu deh. Oh, nyamuk. Skincare tetap. Oke. Siap. Skincare itu dan. Sebenarnya repellent karena aku alergian, jadi bukan gatal doang tapi udah sampai di titik yang sakit gitu kalau udah kena nyamuk gitu. Oke. Sekarang akhir nih, kita udah mendekati obrolan akhir. Why? Obrolan akhir. Sebenarnya lebih ke kesimpulan dari obrolan kita dari tadi gitu. Indahkus sendiri pada akhirnya nanti ingin dikenal sebagai Indahkus. Itu pertanyaan apa kakak? Pernyataan apa pertanyaan barusan? Pertanyaan dan pernyataan sih. Itu Kan jawabannya. kesimpulan dari tadi obrolan itu. Berarti pada akhirnya ingin dikenal sebagai Indahkus. Dengan impian terbesarnya adalah Pengen punya konser. ingin punya konser. Dengan tujuan perjalanan yang diinginkan adalah Tujuan perjalanan. nah tujuan traveling Oh Korea. Nah itu tadi udah dibahas juga hidup. Untuk hidup sendiri sebenarnya Indahkus tuh pengen seperti apa sih nanti di masa tua? Di masa tua ya, yang jelas aku pengen jadi ibu. Oh iya benar. Pengen ya apa ya? Maksudnya mungkin udah di usia aku yang teman-teman aku udah mulai pada nikah segala macam kan. Kayaknya ya pengen lah punya keluarga yang seru gitu. Punya keluarga seru. Berarti di masa tua seperti itu menikmati hidup bersama keluarga saja. Yes, aku family woman. Oke. Terus proyek terdekatnya berarti? Proyek album. terdekatnya akan keluar EP insyaallah. EP, oke. Lagu dulu deh baru EP. Berarti proyek terdekat adalah terkait musik ya? Iya. Proyek terdekat adalah Dan terkait film di tahun depan ada 2. banyak ya? Apalagi dong? Apalagi? Udah sih itu aja. Ya udah. Tadi kakak gak mau nanya yang itu. Apa? Aku milih siapa atau siapa? Milih apa? Enggak. Tadi kakak mau nanya di bawah loh, nggak jadi. Oke, udah lupa. Oh enggak. Aku liberal, aku mana kayak. Enggak. Ini podcast informatif. Oh informatif. Bukan podcast untuk Iya. membentuk. Penasaran kan ngomongin apa? Terus terakhir deh pesan-pesan. Pesan dan kesan. Banyak nih ya. Pesan-pesannya ada banyak. Karena Anda ini kan banyak sekali bidang yang diurusin nih. Sekarang pesan yang pertama terkait karir. Oke. Bagaimana berbagi cerita supaya kita bisa mendapatkan karir berdasarkan apa yang kita sukai. Benar. Kalau buat aku yang penting harus tahu dulu passionnya di mana. Tapi untuk tahu passion itu jangan berharap ngelakuin satu hal baru ketemu passion yang enggak. Justru harus nyobain semua. Baru kamu tahu aku nggak sukanya yang ini, sukanya yang ini. Jadi kayak mungkin yang kamu bilang passion kamu itu bukan passion kamu yang sesungguhnya. Kan kita nggak tahu kan. Oke. Tuh satu. Jadi passion. Dan passion itu bisa kamu lakuin kok
misalkan nggak cuman satu nih, bisa 2, bisa 3, terserah gitu. Ya udah, kamu kerjain aja. Selama itu kamu cinta sama kerjaan kamu nggak akan pernah ngerasa capek karena kamu cinta sama kerjaan kamu. Oke. Lalu untuk bisa kamu mendapatkan link itu sendiri, perlukah kita mengikuti lomba, terus kita mengenal orang-orang hebat lalu kita tempel tipis-tipis, paham kan? Paham. Yang kayak bisa nih panggung gitu. Perlukah kita? Aku begitu? tuh tipe yang nggak bisa menjilat, Kak. Oh, jujur. oke. Jadi dan misalnya kayak, aduh, maksudnya aku paham itu penting ya, nggak cuma di musisi aja, tapi kayak semua kerjaan Semua kayak hal. gitu. Tapi buat aku, ya kamu perlu berteman banyak, tapi tidak menjilat ya. Berteman beda loh sama menjilat. Oke. Karena kamu bakal tahu teman-teman yang benar-benar berteman sama kamu bukan karena kamu siapa, tapi emang dia tulus aja temenan sama kamu. Karena Yudi tuh kayak timbal balik aja gitu loh. Kalau kamu tulus sama orang lain juga bakal tulus bantuin kamu di next day-nya gitu. Jadi berteman aja sebanyak-banyaknya tanpa ngarepin apa-apa. Kalau buat aku Oke. gitu. Itu. Terus ini, bagaimana kamu tidak mencampur adukan kehidupan pribadi dan kehidupan berkarya? Karena aduh, aku bukan tipe orang, ya sebenarnya enggak juga sih. Kadang aku juga suka cerita kok kalau di interview gitu. Oh iya. Ya, tentang keluarga apa. Cuman buat aku ya kalau untuk ya misalnya kayak kadang aku bisa memprioritaskan, aku pengennya Oke, dilihat prioritas ya. prioritas aja sih sebenarnya. Toh yang kalau misalkan ada pelajaran berharga dari private life aku ya pasti aku share kok. Gitu. Kalau enggak ya ngapain? Buat apa? Toh kan itu juga akhirnya aku jadi melindungi si identitas keluarga aku, orang-orang yang aku sayang kayak gitu kan. Kalau buat aku ya gitu. Oke. Dalam perjalanan karirmu sendiri, apa peristiwa yang paling gitu? Apa ya? Yang Ternyata perih banget deh, gini deh. Perih banget, sedih banget, seneng banget gitu-gitu. Ada nggak? karena aku nge-share private life aku atau Enggak, dalam kehidupan berkarir. Kan ini kan urusannya ke karir. berkarir. Kalau Dalam karir berkarir. gitu tiba-tiba kamu kerasa apa Pernah gitu. lah, aku di tahun ini sih awal tahun. Jadi aduh, Apa? ingat lagi. Jadi awalnya harusnya aku tuh tahun ini tuh debut juga di sana, di destinasi yang tadi aku bilang. Oke. Tapi bukan sebagai idol ya, K-pop enggak, tapi sebagai singer songwriter juga. Tapi karena ada hal yang ternyata ada satu hal yang ini labelnya malah lempar lagi ke aku. Baik, intinya Pusing. ada kepusingan yang ternyata memang belum bisa nih, akhirnya nggak jadi. Terus pas pandemi akhirnya jadi nggak bisa diurusin lagi di tahun ini. Jadi itu pupus saja. Kalau yang paling membahagiakan selama berkarir? Selama berkarir yang paling membahagiakan kayaknya makin sini aku makin bahagia deh karena pede banget. Enggak sih, sebenarnya aku kayak appreciate apa yang udah aku dapetin aja kayak ternyata orang-orang makin suka sama lagu aku, makin. Kamu termasuk orang yang sangat mengapresiasi diri ya, kayak cheerful. Karena aku sebenarnya aku karena satu komen hate aja aku tuh bisa kepikiran Iya? hari. Iya, makanya aku Apa yang pernah paling dari paling banyak dari diri ya. dari komen hate yang pernah banyak, mampir? Kak, banyak banget misalkan. Yang nggak pernah hilang kan biasanya ada tuh yang ide Allah keingat ada mulu. kayak kayak gini. Suaranya biasa aja nih mah cantik doang. Ih seru. Itu tuh kayak udah. Berapa sering hari banget. kepikiran tuh? Abis kan? Kayaknya kalau aku ingat lagi aku bisa sedih. Ya maksudnya bisa ya kepikiran lagi. Tapi ya nggak kayak dulu tuh. Nah masih itu kayak- menanggapi itu. Makanya aku kayak sekarang ya udahlah biarin aja, lebih baik aku apresiasi siapa yang orang yang suka sama karya aku ya, bukan akunya doang tapi karya aku gitu. Berarti hate comment masih Iya, mengalir. Pasti, cuman aku udah kayak udah Oh, nggak udah pernah cuek. notice kayak udahlah bodo amat. Malah nih kadang aku suka dimarahin sama tim aku karena aku konfront. Jadi kayak apaan sih, kayak misalkan nih atau ada yang bilang physically lah atau apa, aku balesin. Kayak misalkan nih misalkan aku ada satu berita yang kayak ngambil ini dia beberapa dokter yang bla bla bla, yang juga punya dua passion lain bla bla. Terus saya bilang enggak, biasa aja, emang kayak gitu kali gini. Terus aku bilang ya aku jelasin sih, cuman kayak 1-2 kalimat yang ya intinya tuh semua tuh tetap kerja keras loh, harus ngehargain lah gini. Tapi nggak kayak gitu ya bahasa, tapi dengan bahasa yang lain sih. Berarti untuk berkarir seperti itu. Tapi iya gitu deh Bang. Siap. Berarti ada Lebih naik better. turun. Intinya berarti tadi
kenali passion, setelah itu kenali link dan lingkaran pertemanan, setelah itu cuek dengan apa yang ada dan stay fokus. Iya sih, karena ternyata pada akhirnya aku tuh nggak perlu involve gitu loh, nggak perlu konfront mereka sebenarnya, karena ya sebenarnya apa yang mereka bilang tuh nggak akan ngaruh sama karir aku ke depan ya kan. Itu makin kesini udah makin better juga sih kayaknya, aku udah kayak bodo amat. Oke, itu berkarir. Yeah. Setelah itu menjadi seorang mahasiswa yang baik. Aku udah lulus Kak. Nah iya, kan bisa dibagikan. Oke. Menjadi dokter. Soalnya banyak banget lingkaran pertemananku yang menjadi dokter tuh penuh dengan drama. Bagaimana Anda? Intinya memang kedokteran itu ya ini mah udah kayak rahasia umum deh, kayak emang ada senioritas yang tidak pernah ada batasnya sampai kayak gimana saya baru tahu deh apa senioritas bagaimana? Banyak Kak, maksudnya nggak senioritas itu tetap ada, tapi yang bener-bener kental sama senioritas tuh paling cuma minoritas justru. Tapi tuh keras banget. Misalkan tuh beda-beda tempat juga sih. Misalkan di suatu tempat aku pernah di satu rumah sakit yang dulu, jadi dia tuh sampai bahas private life. Atau misalkan aku pernah uji, ya misalkan ada dosen nguji gitu, terus sampai jadi ngulik ke private life. Tapi kalau kamu nggak balas atau kamu nggak menjawab, kamu bisa tiba-tiba nggak lulus. Jadi kayak lulus nggak lulusnya tuh kadang ya nggak bisa dinilai cuman karena nilai kamu doang gitu. Karena attitude yang paling penting kan kayak gitu-gitu. Dan itu tuh bisa jadi miskom kan kalau kita nggak kenal, ya nggak sih? Mungkin nggak maksud gitu, tapi kita jadinya miskom. Tapi itu nggak semua, itu kayak cuman satu di antara semuanya misalkan. Tapi itu ada. Terus ya attitude sih yang paling utama sih. Terus ya intinya apa-apa harus senior dulu gitu. Menghargai apa yang sudah senior duluan. Ya dibilang wajar nggak wajar, kalau aku sih liberal balik lagi. Jadi kayak ya menikmati aja lah semua prosesnya gitu. Aku pernah banget gitu yang ya banyak lah keanehan dalam berkuliah aku dulu. Ya termasuk mungkin netizen juga jadinya kayak ini mah. Ya termasuk mungkin mereka juga salah satu orang yang gak percaya. Misalkan aku belum masuk ke suatu rumah sakit, aku masih di sarjana lah dulu. Yuk ditungguinnya tuh kayak mana nih gitu. Mana teman kamu yang artis itu. Wah. Tanyain ke dia mau jadi artis apa mau jadi dokter. Pilih salah satu. Label-label seperti itu selalu ada? Selalu, makanya aku tuh gak suka dulu ya. Tapi ternyata itu tuh gimana tempat setelah aku sekarang misalkan di rumah sakit yang berbeda, ternyata gak kayak gitu. Itu cuman ekspektasi mereka aja sama aku. Dan mungkin mereka gak tahu apakah aku sebenarnya sincere gak sama kedokteran. Padahal kalau aku gak sincere aku udah walk out dari kapan kan gitu. Oke. Wah penuh drama beneran. Penuh drama banget. Tapi gak semuanya kok, itu cuman minoritas. Sisanya tuh baik banget. Bahkan yang tengah malam ditelepon untuk konsul juga banyak yang masih baik banget. Jadi kayak gak semuanya. Cuman itu ada sampai kapanpun juga gitu. Seperti itulah drama-drama kehidupan kuliah kedokteran. Iya betul, kedokteran. Harus mewajari. Karir udah, nih kuliah kedokteran. Sekarang terkait gaya hidup sehat itu sendiri. Ini yang sulit ya. Yoi, pesan kesan terkait gaya hidup sehat. Gitu kan. Yang penting sih sebenarnya yang tadi aku bilang ya, gizi seimbang. Terus olahraga, tidur cukup, udah sih itu doang. Sebenarnya itu basic klise banget, tapi itu tuh ngaruh banget sih sekarang ya. Dan mungkin kedepannya kayak kita nggak tahu gitu ngadepin apa lagi nih pandemi yang lain kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Toh itu kan buat kesehatan kita juga gitu. Kalau kesedihan bahagia itu ngaruh sama ke kesehatan tubuh kita juga. Sekarang dari semuanya yaitu pesan-pesan terkait kehidupan. Ayo, ya jalani yang terbaik aja sih. Udah gitu doang. Emang ada apa ya? Oh ya pokoknya. Wah seakan-akan nikmati prosesnya gitu ya, kan. Ya ampun klise juga ya. Apa dong ya? Pokoknya kalau aku sih lebih ke udah tutup telinga aja lah. Karena mau siapapun kamu pasti akan ada orang yang gak suka. Ya gak sih? Jadi gak usah diwaro Gak usah diwaro bro. Oke. Benar bisa saya simpulkan Anda santai sekali ya. Karena udah hidup pernah gitu. Udah pernah jadi kayak udah capek gitu, ternyata nangis itu membuang energi banyak, jadi kayak capek jadi udah nggak mau lagi nangis untuk orang yang sebenarnya tuh kita diemin juga nggak ngaruh sama apapun hidup kita. Ya udah tambahan deh satu, perasaan itu sendiri. Apa? Pesan-pesan terkait perasaan. Ada banyak sekali penonton. Iya. Ini kan juga mengalami jatuh bangun, perasaan, jatuh cinta, sakit hati, menangis, apapun itu sendiri. Bagaimana kamu bisa menyikapi dan berbagi kisah terkait itu? Oke. Sebenarnya ini pas banget
Cocok banget kalau teman-teman dengerin lagu aku Endless Loop. Bagus Karena banget itu tentang Endless Loop. kisah. Awal opening aja langsung kamu dengan keras bilang jatuh cinta ya. Iya. Ya itu dia. Karena namanya jatuh cinta itu pasti ada pengorbanannya kan. Iya kan? Karena hidup itu pasti balance gitu. Kalau kita mau dapetin sesuatu yang bikin kita bahagia pasti ada yang kita korbanin juga. Begitupun dengan percintaan. Jadi kalau buat aku ya udah kalian jalin aja, jangan kayak sebuah perpisahan itu ya pasti semua orang pernah mengalami perpisahannya, nggak cuman ke terkasih, kayak keluarga mungkin atau ke kerabat. Sebuah perpisahan itu nggak selalu harus dibikin galau. Kadang kita ada saatnya kita bisa selebrasi gitu perpisahan itu, karena kita nggak tahu gitu ke depannya mungkin semesta bisa mempertemukan kita lagi sama orang yang sama dengan versi yang lebih baik. Mungkin kita nggak tahu ya. Karena jatuh cinta bisa berulang kali pada orang yang sama. Endless Loop. Thank you. Bagus banget. Dan seperti itulah obrolan bersama Indah Kus. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran terkait hidup dan apapun itu yang tadi sudah kita bahas di sini. Sampai jumpa di episode Eiger Pods lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.